Cek, sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumidin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa dapat kembali untuk belajar bersama, mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab dengan menggunakan kitab panduan Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah. Dan kita sampai pada pembahasan huruf, yaitu berupa huruf ma, huruf yang murakkabah, huruf yang terdiri dari beberapa huruf yang lain. Dan kita sampai pada pembahasan huruf ma atau ma. Ma, kita akan mengulangi sedikit dari apa yang telah kita bahas. Ma, penggunaan dalam sebuah kalimat, atau ma yang akan kita dapati dalam sebuah kalimat ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan ma ini adalah ma isim. Yang kedua, ma ini kemungkinan huruf. Kemudian ma isim ada 4 macam penggunaan dalam sebuah kalimat. Ma isim ini ada 4 macam pada penggunaan sebuah kalimat. Yang pertama adalah ma mausul. Yang pertama ma mausul. Dan keberadaan daripada ma mausul berarti dia isim, dan letaknya biasanya dia berada di tengah kalimat. Itu ma mausul. Dan ciri tanda daripada ma mausul itu sendiri adalah adanya silah mausul, yaitu sebuah kalimat yang terletak setelah isim mausul. Nah, untuk mengetahui bahwasanya itu adalah ma mausul, biasanya letaknya berada di tengah kalimat itu untuk ma. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Kalimat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Maka di situ ma fis samawati, ma ismun mausulun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Itu adalah ma. Begitu juga pada kalimat katabtu ma qara'ta. Katabtu ma qara'ta. Ma berarti di situ adalah isim mausul, dan qara'ta, katabtu ma qara'ta, maka qara'ta di situ sebagai silah mausulnya. Maka ma ismun mausulun mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Dan ma isim mausul berarti di situ adalah di i'rab sesuai dengan kedudukan dia di dalam sebuah kalimat. Taib, itu adalah ma yang pertama. Ada kalanya ma di sini sebagai isim mausul. Kemudian yang kedua adalah ma istifham. Ma istifham. Ma berupa isim, ada kalanya dia berupa isim istifham. Nah, ma istifham ini letaknya di awal kalimat. Ma isim istifham ini letaknya di awal kalimat. Karena isim istifham itu sendiri adalah sebuah kata atau sebuah isim yang letaknya memang harus di awal kalimat. Tidak boleh di tengah kalimat dan juga tidak boleh di akhir kalimat. Tetapi ma istifham ini letaknya itu harus di awal kalimat. Fi sadril kalam. Fi sadril kalam. Taib, itu ma istifham. Kemudian yang kedua, ma istifham ini digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Ma
tusta'malu li ghairi akil atau tustafhamu biha, yang digunakan untuk bertanya, untuk menanyakan syai'un ghaira akilin, untuk sesuatu yang tidak berakal. Berarti jawaban daripada ma itu sesuatu yang tidak berakal. Seperti kalau kita mengatakan ma hada, apa ini, berarti yang dia menanyakan sesuatu yang tidak berakal karena menggunakan ma. Begitu juga jawaban dari pertanyaan ma hada, ini sesuatu yang tidak berakal pula. Ini adalah ma. Kemudian yang ketiga, bahwasanya ma karena dia adalah isim istifham, dan isim pada umumnya yu'rabu bihasabi mauqiha fil jumlah. Dia di-i'rab sesuai dengan tempat kedudukan dia di dalam kalimat. Dia bisa sebagai mubtada, bisa sebagai maf'ulun, maf'ul bih, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, karena ma ini adalah isim mabni, berarti di-i'rab dengan fi mahal. Berarti di-i'rab dengan fi mahal. Ketika dia sebagai maf'ul bih misalnya, berarti fi mahali nasab sebagai maf'ulun bih. Ketika dia sebagai mubtada, berarti fi mahalli raf'in mubtada. Sebagaimana pada contoh ketika kita mengatakan ma fil haqibati. Ma fil haqibati. Ma di sini adalah isim istifham. Apa yang ada di dalam tas? Maka ma fil haqibati, ma ismu istifhamin mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Itu adalah i'rabnya. Kemudian jawaban dari pertanyaan ma fil haqibah, berarti syai'un ghairu aqilin, sesuatu yang tidak berakal. Ma fil haqibati, fil haqibati aqlamun, fil haqibati kitabun, dan seterusnya. Begitu juga pada contoh yang ada pada kitabnya ma ahabbul qasasi ilaika. Ma ahabbul qasasi ilaika. Kisah apa yang paling kamu senangi? Ma di situ berarti isim istifham. Baik. Kemudian yang berikutnya kita lanjutkan, ma yang ketiga adalah ma ismu syartin. Ma berupa isim syarat. Ma isim syarat. Secara umum bahwa ma isim syarat adalah keterangannya sama persis sebagaimana pada ma isim istifham, yaitu dia adalah suatu kata yang harus diletakkan di awal kalimat, fi sadril kalam, suatu kata yang memang harus diletakkan di awal kalimat. Ini ma isim ma syarat. Kemudian bedanya di sini adalah bedanya dengan ma isim istifham. Kalau ma isim istifham itu bebas. Maksudnya adalah setelah ma ini bebas. Entah itu fi'il, ataukah berupa sibul jumlah, ataukah isim, ataupun yang lainnya, ini bebas kalau untuk ma isim istifham. Tetapi tidak pada ma isim syarat. Ma kalau sebagai isim syarat adalah satu, dia terletak di awal kalimat sebagaimana pada ma isim istifham. Yang kedua yang menjadikan perbedaannya di sini adalah setelah ma ini harus fi'il syarat, harus fi'il. Kemudian yang namanya fi'il syarat. Kemudian harus adanya jawab syarat. Harus ada syarat. Ini adalah ma isim syarat. Maka di situ. Kemudian yang ketiga, ma isim syarat ini adalah tentunya karena ma ini adalah ma syarat ini alat yang syarat, alat yang menjazmkan, berarti otomatis dia termasuk salah satu dan alat yang fi'il mudhari'. Maka di sini ismu syartin, isim syarat. Wahiyya tajzimu fi'laini. Wahiyya tajzimu fi'laini. Tajzimu fi'laini. Fahiyya tajzimu fi'laini. Fi'la syarti wa jawabahu.
Isim syarat, dia adalah tajzimu fi'laini, menjazmkan dua fi'il. Yang pertama fi'il syarat, yang kedua jawabahu, jawab syarat. Mithlu, contoh, ma tudkhirhu yufidka fil mustaqbal. Ma tudkhirhu yufidka fil mustaqbali. Apa yang kamu simpan akan bermanfaat di masa yang akan datang. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma yang berikutnya yang ada di hadapan kita adalah ma isim syarat. Sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan di awal sebelum kita membaca ma syarat ini, bahwa ma syarat ini adalah merupakan salah satu daripada alat yang menjazmkan dua fi'il mudhari'. Salah satu di antara alat yang menjazmkan dua fi'il mudhari', yaitu fi'il syarat dan jawab syarat. Fi'il syarat apabila dari fi'il mudhari' berarti dijazm. Jawab syarat apabila dari fi'il mudhari' juga berarti harus dijazm. Dijazm. Ini adalah yang membedakan antara ma syarat dengan ma istifham. Kalau ma istifham, dia tidak menjazmkan fi'il yang terletak setelahnya. Dan dia hanya membutuhkan jawaban dari suatu pertanyaan. Ini kalau ma istifham. Tapi kalau ma syarat ini bukan fi'il syarat dan jawab syarat. Adapun secara kedudukan sama ma istifham, bisa berkedudukan sebagai mubtada dan berkedudukan sebagai maf'ulun bih. Ketika dia berkedudukan sebagai maf'ul bih berarti di-i'rab dengan fi mahalli nasbin. Ketika dia berkedudukan sebagai mubtada berarti dia fi mahalli raf'in. Nah, misal ketika kita menggunakan sebuah contoh, misalnya contoh yang mana dia sebagai maf'ulun bih. Misal kalau kita mengatakan ma ta'kul tasba. Ma ta'kulu tasba. Ma ta'kul tasba. Maka ta'kul di sini fi'il syarat. Kemudian tasba di sini jawab syarat. Ma berarti ismu syartin mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Di sini dia sebagai maf'ulun bih. Taib. Kemudian begitu juga pada contoh kali yang lainnya, misal ma tasqut ya'khudhu al-waladu. Ya'khudhu al-waladu. Ma tasqut ya'khudhu al-waladu. Apa yang jatuh, anak itu mengambilnya. Maka di sini ma tasqut. Tasqut di sini fi'il syaratnya. Kemudian ya'khudhu, ya'khud jawab syaratnya. Karena ma yang tadi kita katakan bahwa dia adalah merupakan isim syarat yang membutuhkan fi'il syarat dan jawab syarat. Ma tasqut ini adalah fi'il syaratnya, ya'khud inilah jawab syaratnya. Apa yang terjatuh maka anak itu mengambilnya. Nah, posisi daripada ma di sini isim syarat berkedudukan sebagai mubtada. Berarti ma ismu syartin mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Jadi itu adalah kedudukan daripada isim syarat berupa ma. Sehingga kalau kita katakan secara umum kedudukan antara ma syarat dengan ma istifham ini memiliki kedudukan yang sama. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat. Yang keempat adalah
ismun nakiratun bima'na syai'un azim. Ma ta'ajubiyah. Wa tu'rabu fi mahalli rafin mubtada wa sayati syarhuha inda dirasati uslubit ta'ajubi fil babil khamis. Kemudian ma yang keempat adalah disebut dengan ma isim nakirah. Berarti dia ini adalah isim, bukan isim mausul, bukan isim syarat, bukan isim istifham. Tetapi dia adalah isim nakirah yang bersifat umum untuk menunjukkan sesuatu yang besar. Nah, ma ini adalah hanya ada pada penggunaan uslub ta'ajub. Jadi ma ini adalah ma yang terletak di awal kalimat yang hanya ada pada uslub ta'ajub ketika kita ingin mengungkapkan sesuatu yang mengherankan. Berarti menggunakan uslub ta'ajub. Salah satu yang dipakai untuk uslub ta'ajub yang sering kita dapati adalah ma af'alahu. Ma af'alahu, alangkah. Kalau kita bahasakan alangkah. Misal ketika kita mengatakan ma ajmalas samaa. Ma ajmalas samaa. Alangkah indahnya langit itu. Maka ma ismun nakiratun syai'un azim. Ma di situ adalah isim nakirah yang menunjukkan sesuatu yang sangat aku yang sangat indah atau yang menunjukkan nanti sangat. Ini adalah ma. Sehingga posisinya dia adalah sebagai mubtada dan keberadaannya di awal kalimat, dan itu bukan isim mausul, bukan isim syarat, dan juga bukan isim istifham, tetapi isim yang nakirah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dapat difahami. Wallahu ta'ala a'lamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.